dana desa yang 20% itu tanam jagung 4 hektar. Lalu kalau bahasa kami itu berkelebut si pensiun mereka kan sampai hubungi saya juga, kemana dicari lahan 4 hektar? Pemerintah pusat itu nggak mikir, Bu, kemana cari lahan 4 hektar? Lalu saya tanya, lalu Pak Kades jalan keluarnya apa? Ya saya tanam aja di sela-sela kebun sawit pengurus desa, Pak Menteri. Jadi keinginan saya, karena saya ikut mengikuti di lapangan, Senin ibu-ibu emak-emak itu bayar hutang ke PNM, Selasa bayar ke PT Amarta, Rabu bayar ke PT MBK. Jadi sepanjang waktu, sekarang boleh kalau ini nggak dihentikan, ini akan terjadi gerakan kemiskinan luar biasa ini. Semua rumah itu punya hutang. Ketika mereka ingin sedikit saja minjam pun, mereka tak bisa, Pak Menteri. Aturannya mereka setelah minjam PNM yang hanya 2 juta, 3 juta sampai maksimal 10 juta itu, mereka dilarang minjam pun. Nah, yang paling fatal sekali lagi, kok Menteri Keuangan membiarkan banyak betul. Ini memang di OJK itu, Pak. Lembaga pembiayaan itu janganlah rakyat itu menjadi pasar gitu, Pak. Kalau menjadi pasar, minjam 10 juta, kadang-kadang kasih bonus tuh, Pak. Saya hanya fokus saya maunya PNM resmi di bawah pemerintah, tambah modal, dan jangan selesai itu bunganya, Pak. Minjam 50.000, angsurannya sebulan, seminggu 5 juta, minjam 2 juta 50.000. Sekarang sudah sampai 10 juta, minggu langsung 375.000 seminggu. Nah, tambah dengan Amarta, semua lembaga keuangan yang disebutkan OJK itu berjalan ke rumah masyarakat. Masih bonus, masih ini, masih ini. Jadi perceraian meningkat. Iya, Pak. Bunuh diri. Iya, Pak. Mereka bilang pinjaman Pancasila, karena dulu memang diwajibkan baca Pancasila, baca doa, jadi nasabah. Awal itu tertib sekali, karena kami Komisi 11 itu mendukung, kita ikut merumuskannya. Tetapi kesininya terjadi pembiaran pemodal masuk ke dapur-dapur rakyat, ibu-ibu rumah tangga memberi pinjaman. Harapan saya, jika kita punya uang, Pak, tolong dibuktikan itu, Pak, pinjaman PNM itu. Nolkan, mungkin nggak sampai 5 triliun. Nolkan pinjaman PNM Bimekar itu, tata kembali beri modal PT PNM, sehingga tidak, sekarang kan di KBRI kan, Pak, makin liar lagi. Diberikan ke BRI masuk, holding. Kembalilah dia ke terang semula, dikelola oleh PT PNM di bawah Menteri Keuangan. Hanya orang yang benar-benar mau berusaha, tidak bisa menjangkau bank karena tak punya agunan, jadi tidak mampu. Itu Pak Menteri. Senang bisa menyampaikan ke Pak Menteri siap bersilaturahmi dalam dinas resmi. Saya sebagai anggota DPD RI Dapil Jambi yang berikut di antara dengan BPS. Salam dan salam dan juga di kita di besar Ahmad Soleh. Bapak Kepala BPS Jambi, Pak Agus Sudibyo, Pak Adib yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, ada Pak Kepala Umum, Pegawai Nasional, dan seluruh jajaran. Kemudian ada juga bersama saya Kepala Kantor DPD Jambi, Pak Adib, dan saudara-saudaranya ada Pak Ben dan beberapa staf istimewa. Alhamdulillah hari ini penutupan masa reses ya. Saya berkunjung ke puskesmas karena sepenggal lintas saya bawakan oleh-oleh untuk masyarakat, yaitu seperangkat obat-obatan yang kita mintakan ke Menteri Kesehatan. Jadi itu ciri khas DPD ya, kami tidak terikat dengan kementerian mitra. Ketika mau reses, saya lihat ada daerah-daerah butuh bantuan obat, kita bawa bantuan obat. Kalau kemarin masyarakat butuh bantuan banjir, kita hubungi Menteri Sosial. Nah, alhamdulillah tadi kita beri bermacam obat, termasuk vitamin dan obat-obat praktis yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat sehari-hari, seperti paracetamol, Oralit,
vitamin-vitamin, artinya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi saya serahkan ke Pak Camat Yaitu Rio Rantau Makmur dan Sungai Lilin, dan beliau Ibu Dokter Kepala Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas. Jadi cukup banyak, nanti silakan dibagikan ke puskesmas pembantu di sekitar yang ada di Tanah Sepenggal Lintas.